Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Ibu share screen. Oke, udah ada ya? Udah nampak belum? Kalau di tempat saya belum, Bu. Nah, Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke. Belum nampak. Ibu share screen dulu. Ada? Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke, kita lihat. Materi kita ke-6, minggu ke-6, tentang jointly distributed random variables. Variabel acak terdistribusi bersama. Ini di sini kapan ini terjadi? Bila dua atau lebih variabel random diasosiasikan dengan setiap item dalam populasi. Jadi variabel random itu dikatakan terdistribusi bersama. Ya, jadi kalau ada dua variabel atau lebih terasosiasi dengan setiap item di dalam populasi. Ya, kita bilang dia terdistribusi bersama. Jika semua variabel random itu discrete, maka jointly discrete. Kalau dia continue, berarti dikatakan jointly continuous. Akan dipelajari kedua-duanya. Jointly discrete random variable di sini kita ada contoh itu kalau ingat ya tentang CD itu ya minggu kemarin, rectangular plastic cover untuk CD tray yang diinstal di PC. Pengukuran di rounded dibulatkan sampai milimeter terdekat. Kalau X menunjukkan panjang, Y menunjukkan lebar, maka nilai dari X yang mungkin itu 129, 130, dan 131. Kalau Y-nya ini. Ya, 15, 16. Kalau X ini. Kemudian, kedua X dan Y discrete. Jadi X dan Y itu terhubung secara discrete secara bersama. Ada 6 kemungkinan, nilai kemungkinan dari pasangan terurut X-nya seperti di dalam tabel sebelah kanan, gitu ya. Kemudian kita asumsikan probabilitas setiap pasang itu adalah di tabel ini. Kemarin udah dihitung juga. Jadi fungsi massa peluang gabungannya atau bersamanya adalah ini. X dan Y. Jadi misalnya kita punya nih 1, 2, 9, 15 berarti 0,12 ini kan. Dan kita cari yang bersamanya. Bersama-samanya. Kadang-kadang kita berikan fungsi massa peluang gabung bersama dari dua variabel random, tapi kita kadang-kadang cuma tertarik satu aja gitu. Misal nih, kita cuma tertarik pada fungsi massa peluang dari X, yaitu panjang CD cover, tidak tertarik pada lebarnya. Kita peroleh fungsi massa probabilitasnya dari salah satu variabel X atau Y secara terpisah dengan menjumlahkan nilai yang sesuai dari fungsi massa peluang bersamanya. Ini misal contoh nih, kita cuma mau cari probabilitas dari cover CD yang punya panjang 129. Jelas dari tabel yang tadi, 12% CD cover di populasi memiliki panjang 129, lebar 15. Ada 8% yang 129 tapi panjangnya 16, dan seterusnya. Jadi probabilitasnya tinggal kita jumlahkan yang 129, 15 dengan 129, 16 adalah ini. Gitu. Karena kita cuma tertarik pada panjangnya yang 129. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di contoh berikutnya, kalau yang memiliki lebar 16, kita cuma tertarik pada Y sama dengan 16. Jadi kita jumlahkan juga yang hanya Y-nya 16. Jadi yang 129 16, 130 tapi juga 16, 131 juga 16 kita jumlahkan. Gitu maksudnya. Ya. Jadi dari join random variabel ini kita bisa memfokuskan juga pada salah satu random variabel saja gitu.
Tabel di sebelah kanan itu menunjukkan fungsi massa peluang bersama dari X dan Y. Gitu ya. Fungsi massa peluang dari X tampak di sisi paling kanan sekali. Kolom sisi paling kanan. Kolom sisi paling kanan ini. Ini kolom. Yang diperoleh dengan menjumlahkan semua baris. Itu menjumlahkan semua baris. Sedangkan fungsi massa peluang dari Y muncul di baris terakhir. Dan diperoleh dengan menjumlahkan kolom-kolomnya. Gitu. Jadi catatan bahwa fungsi massa peluang X dan Y muncul di margin dari tabel. Jadi margin, batas-batasnya. Untuk alasan ini, mereka sering diacu sebagai fungsi massa peluang marginal. Ya, karena di margin-marginnya. Oke. Oke, jadi summary-nya di sini. Kalau kita punya X dan Y adalah variabel random discrete ya bersama, seperti contoh masalah CD tadi yang malah mencakup panjang dan lebar, maka fungsi massa peluang bersama dari X dan Y adalah fungsi ini, X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Gitu. Fungsi massa peluang marginalnya dari X dan Y bisa kita peroleh dari fungsi massa peluang bersamanya, yaitu PXX, yaitu P, X sama dengan X, sama dengan PXY, sama Y-nya juga PXY juga, tapi X yang ini Y. Gitu. Di mana jumlahnya mengambil dari semua nilai yang mungkin dari Y dan X. Gitu ya. Dari nilai Y dan semua dari nilai X. Gitu. Kemudian fungsi massa peluang bersama memiliki sifat tetap. Sifat ini harus terpenuhi, yaitu apa? Yaitu sigmanya harus dari X dan Y kalau digabungkan tetap harus sama dengan 1. Ya, untuk semua nilai X dan Y yang mungkin. Kemudian tadi kita berbicara yang discrete, sekarang kita berbicara yang kontinu. Kita sudah lihat kalau X-nya kontinu, kalau variabel random yang kontinu, probabilitasnya ditentukan dengan integral pasti dari fungsi densitas peluangnya. Kita katakan variabel random X dan Y akan kontinu bersama kalau probabilitasnya ditentukan dengan mengintegrasi fungsi dua variabel, yakni fungsi densitas peluang bersama X dan Y. Jadi integralnya dalam fungsi dua variabel. Ya. Untuk menentukan probabilitas bahwa X dan Y ada nilainya di daerah tersebut, kita harus integrasikan atau integralkan fungsi densitas peluang bersamanya dalam daerah tersebut. Gitu ya. Nih misal nih, ingat kalau udah bentuk fungsinya seperti ini itu pastilah fungsi densitas peluang ya. Asumsikan bahwa tipe washer atau pencuci tertentu itu dari ketebalan dan juga dari diameter lubangnya beragam dari item ke item. Misal kita punya X menunjukkan ketebalan dalam milimeter, Y-nya adalah diameter lubangnya dalam milimeter juga. Untuk pencuci yang terpilih secara random. Kita asumsikan fungsi densitas peluang bersama dari X dan Y adalah rumusnya ini. Jadi akan rumus yang ini kalau diantara ini. Dan lainnya 0. Tentukan probabilitas bahwa secara random terpilih, pencucinya terpilih memiliki ketebalan antara 1 dan 1,5 dan diameter lubangnya antara ini dan ini. Jadi kita harus nyari ini nih berarti kalau dia mintanya seperti itu kan gitu. Sesuaikan dengan soalnya. Ini dan ini. Jadi large rectangle, jadi segi empat yang besar ini adalah daerah di mana densitas bersamanya positif. Shaded yang diarsir, yang warna pink ini menunjukkan daerah di mana yang diminta. Gitu. Ya. Jadi artinya kita tinggal integralkan. Ini double integral gitu ya. Integralnya multiple gitu. Gimana cara menyelesaikan yang udah paham kan, yang dalam dulu dong harus diselesaikan. Jadi yang dalam berarti yang ininya dalam dulu. Jadi yang ini diturunkan, diintegralkan terhadap Y. Berarti X-nya cuma konstanta.
Jadi dia ikut aja kan sebagai konstanta kalau diintegralkan jadi XY per 6 Y kuadrat 12 batas 5. Nih, dicari nilainya, dapat, kemudian diintegralkan lagi terhadap X. Jadi ini, teruskan aja sendiri. Ini berarti X per 12 berarti X kuadrat ya. Setengah. Ini berarti setengah, 1/24 X kuadrat plus 19 per 48 X. Gitu, batasannya 1,5 dan 1. Ini dapat hasilnya. Bukan nilainya. Ya. Oke. Bentar. Oke, berikutnya kita lihat summary kita. Kalau X dan Y adalah variabel random kontinu bersama dengan fungsi densitas peluang bersamanya fungsi densitas peluang bersamanya fxy dan A kurang dari X, C juga kurang dari D, maka seperti ini formulasinya ya. Jadi ingat kita turunkan dulu terhadap Y, kita integralkan terhadap Y, dan kita integralkan terhadap X. Batasannya harus jelas nih, AB berarti di X-nya di luar dan CD di dalamnya. Ya, X dan Y. Fungsi densitas peluang bersama memiliki sifat tetap sama, integral gabungannya totalnya harus 1 dari min tahingga sampai tahingga. Dan ini fxy-nya harus lebih dari 0 untuk semua x-nya. Jadi kalau kita cek, masukkan nilai x dan y dari fungsi ini, maka nilai fungsi itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita tidak berbicara negatif. Gitu ya. Oke, contoh masih refer ke sebelumnya tadi, tentang this tadi ya. Ke ketebalan washer tadi. Kita mau menentukan marginal ya, marginal probability density function, fungsi densitas peluang marginal dari diameter lubang Y dari washer. Jadi fxx gitu ya. Jadi kita notasikan fungsi densitas peluang marginal F-nya adalah ini, dan dari fungsi X-nya adalah ini, dari fungsi Y-nya ini. Dari fungsi X berarti min tahingga sampai tahingga batasnya 45 tadi. Ya. 1/6 X tambah Y dy. Karena kita berbicara fungsi X, jadi terhadap Y. Berarti diturunkan terhadap Y adalah ini jadinya X 1/6-nya keluar tetap. X dy. Kalau diturunkan terhadap Y, ini berarti XY plus setengah 1/12 Y kuadrat ya. Tuh, masukkan nilainya. Ini kenapa X plus 9/2. Coba dicek ini. Kalau kita masukkan nilai ini, integral X plus Y dy. Harus XY. X-nya berarti, kalau kita masukkan nilai X terhadap Y. XY, kita masukkan nilai Y-nya 54, oke. Harus dalam X ya, berarti 1/6 5 kali 4 kali 5 5x kemudian ditambah 1/12 25/12 dikurang kalau ini 4/6 x dikurang 16/12 ya. Ini 1/6 dikurang 4/6 5 dikurang 4 jadi 1/6 ya. Jadi ini 1/6 x 25/12 dikurang 25 kurang 16 berapa? 9 ya. Ya, plus 9/2 ya. Gitu. Ini ya.
Dengan cara yang sama kita lakukan juga untuk Y. Diturunkan terhadap X. Ya, hasilnya sama, ini tinggal ganti aja. Jadi X kuadrat. Oke, paham ya? Tuh, teruskan. Kemudian kita punya summary-nya. Kalau X dan Y adalah kontinu bersama dengan fungsi densitas peluang bersamanya fxy, maka fungsi densitas peluang marginal X dan Y itu adalah seperti yang diselesaikan tadi. Kalau dia fx berarti ini ada Y, ingat ya, kalau ini Y berarti ini X. Sama batasannya tergantung dari soalnya. Contoh, ada artikel ini menunjukkan model pergerakan suatu komputer mobile. Misalkan komputer mobile itu bergerak dalam daerah A di gambar yang dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 1. Ya. Kemudian X sama dengan 1 ini yang mendatar dalam kali ini garis X sama dengan 1. Kemudian line Y sama dengan X, ini line garis Y sama dengan X. Sedemikian sehingga jika X, Y menotasikan posisi komputer di suatu waktu, densitas bersama dari X, Y itu adalah fungsinya. Tuh. Kita mau mencari X-nya lebih dari 0,5 dan Y-nya kurang dari 0,5. Berarti yang di shaded ini, yang di arsir. Jadi yang warna pink ini, jadi daerah A itu adalah di bawah triangle, di bawah segitiga di gambar ini. Regionnya X-nya lebih dari 0,5 dan Y-nya kurang dari 0,5. Jadi ke bawah sini. Ini ke bawah dan ini ke samping kanan. Nah, untuk menentukan X lebih dari 0,5 dan Y kurang dari 0,5, kita integrasikan densitas bersamanya di daerah shaded-nya. Kenapa batasnya 1 ini? Karena dibatasi oleh 1 di sini. Dan ini dibatasi oleh 0,5. Jadi kita di sumbu mendatarnya. Di vertikalnya. Jadi 0,5 sampai 1 nih berarti fungsi 8xy ini. Nah, kemudian dari 0 sampai 0,5. Dari sini ke sini, sini ke sini. Oke. Itu adalah seperti ini. Ya turunkan aja nih tadi terhadap Y dulu. Kalau ada terhadap Y berarti 4xy kuadrat, ya kan, dengan batasan ini. Kemudian dapat X, kemudian X diintegralkan terhadap X, berarti setengah X kuadrat, masukkan nilai 1, 0,5, dapat ini. Gitu ya. Kalau ada lebih dari 2 variabel acak, gitu ya. Jika variabel acak X1 sampai Xn itu terhubung secara diskrit, ada diskrit bersama, fungsi masa peluangnya berarti sampai Xn nih, diteruskan gitu ya. Titik 3. Sama kalau kontinu juga sampai Xn juga. Ini juga sampai Xn dong. Gitu ya. Jadi diteruskan nih X1, X2, X3, X4. Jadi yang paling dalam X1 dulu, X2, X3 terus sampai paling luar. Ya. Gitu. Makin besarlah pekerjaan kita. Jadi integralnya pun berlapis-lapis nih. Jadi bukan integral lipat 2 lagi, lipat 3, lipat 4 sampai lipat n nih. Ya. Oke. Means dari fungsi variabel random. Kalau X adalah variabel random dan Hx adalah fungsi dari X, maka jika X adalah diskrit dengan fungsi masa peluangnya Px, min-nya rata-rata dari Hx itu adalah ya sama rumusnya kan Hx dari Px, mu X. Di mana jumlahnya adalah semua nilai X yang mungkin. Kalau X-nya kontinu dengan fungsi densitas peluang Fe, min dari Hx itu adalah rumusnya. Sama juga. Catatan, jika kita substitusikan Hx sama dengan X min mu X kuadrat di atas atau di bawah persamaannya, maka sisi kanan dari persamaan menjadi bentuk untuk variansi Hx. Jadi terbukti tau kuadrat X adalah mu X min mu X kuadrat. Gitu ya. Jadi mu dari selisih ini. Kita peroleh ekspresi atau bentuk lain dari variansi X dengan mensubstitusikan Hx-nya X kuadrat. Dan kita kurangi
mu kuadrat X dari kedua sisi persamaan. Jadi kita bisa simpulkan taunya adalah mu X kuadrat dikurang mu kuadrat X. Jadi mu si X kuadrat dengan mu kuadrat X, jadi mu X kali mu X. Tuh, kalau kita ikuti step ini tadi. Oke. Ada mesin pembakaran internal memuat silinder, beberapa silinder yang dimasukkan bor di engine blocknya. Kalau X menunjukkan diameter bor ini adalah dari silinder dalam milimeter, asumsikan kita punya fungsi densitas peluangnya. A adalah area dari ini, rumus luasnya. Tentukan min-nya rata-rata. Tadi adalah apa? Integral ini. Rumusnya A, Fx gitu ya. Luasnya dikali ini. Jadi Fx-nya kalau karena dia berada di suatu nilai bukan di 0, jadi kita pakai rumusnya Fx-nya gitu, masukkan nilainya, kita selesaikan Px xx ada dia. Kalau yang integral nih, Hx ya, minnya. Jadi yang ini adalah Hx. Hx atau ya Hx Fx. Tuh ya, dalam X-nya. Tinggal cari aja, mudah juga ini, ditegralkan saja. Jadi areanya nih. Jika Ax plus B adalah fungsi linier dari X, maka min dari mu Ax plus B dan variansinya tau kuadratnya bisa diekspresikan dalam terms mu X dan tau kuadrat X. Hasil ini ditunjukkan di persamaan 244 dan 246 section 25, diulangi di sini. Ada di bagian sebelumnya. Nih. Ini kan, kalau X adalah variabel acak, A dan B konstanta, kalau ditambahkan kita nambahkan bentuk seperti ini, ya kan. Kalau dikuadratkan kita kuadratkan dikali ini, kalau AX tambah B berarti mutlaknya. Jika X dan Y adalah variabel random terdistribusi bersama, dan HXY adalah fungsi dari XY, maka jika XY adalah diskrit bersama dengan fungsi massa peluang bersamanya PXY, maka HXY, PXY adalah dengan jumlahnya adalah dari seluruh nilai XY yang mungkin. Kalau dia continue, dia bentuknya seperti ini. Dengan konformasi dari sini. Masih mengenai piston sekarang, di placement piston di engine pembakaran, mesin pembakar internal didefinisikan adalah volume bahwa atas dari piston itu bergerak melalui atas ke bawah. Ya. Misalkan X adalah diameter dari silinder bor dalam milimeter dan Y adalah panjang piston stroke-nya, maka di placement-nya diberikan oleh rumus ini. Asumsikan X dan Y-nya terdistribusi bersama dengan fungsi massa. Peluang gabungannya adalah ini. Gitu ya. Maka kita diminta mencari min dari D. Gitu. Min dari D. Bentar. Ini keliru ya. Ini bukan joint probability mas, tapi apa? Density ya. Nih dari bentuk ini, maka kita peroleh nih sama juga kayak itu tadi minnya juga gitu ya. Rumusnya udah diberikan X kuadrat Y, Fxy dx dy. Jadi kita pakai X-nya dulu di sini, batasnya ini, Y-nya yang luar ini diintegralkan. Gitu. Sama persis caranya. Hati-hati jadi dalam mengintegralkan jangan sampai keliru. Ya.
Saya bisa sendiri kan ini kalau diturunkan diintegralkan terhadap x berarti jadi apa? Kalau yang ini berarti jadi 1/12 x pangkat 3y, ya kan? Batasannya 80,6, 80,5, hitung sendiri nilainya. Nanti dapat ini diturunkan lagi terhadap y, ya, diturunkan lagi, diintegralkan terhadap y. Nah, seterusnya. Kemudian distribusi bersyarat. Jika X dan Y adalah variabel random terdistribusi bersama, maka mengetahui nilai X akan menyebabkan probabilitas perubahan yang berhubungan dengan variabel Y. Gitu ya. Misal, kalau X menunjukkan tinggi dalam inci, Y menunjukkan berat dalam pound. Yang untuk mahasiswa college atau mahasiswa universitas yang terpilih. Kita katakan bahwa kita hanya tertarik pada probabilitas Y-nya lebih dari sama dengan 200 pound. Gitu ya. Ya, Y poundnya. Pound berapa 1 pound? 1 kilo berapa pound? 2 pound ya. Jadi hitung aja itu beratnya berapa gitu. Jadi jika kita tahu densitas bersama dari X, Y, kita bisa tentukan probabilitasnya dengan menghitung densitas marginal dari Y. Sekarang katakanlah bahwa kita pelajari bahwa tinggi mahasiswa itu rata-rata adalah X sama dengan 78. Tentu saja pengetahuan ini mengubah probabilitas bahwa Y-nya lebih dari sama dengan 200. Untuk menghitung probabilitas baru, ide distribusi bersyarat itu diperlukan. Pertama, kita diskusikan kasus di mana X dan Y adalah diskrit bersama. Misalkan X adalah sebarang nilai di mana PX sama dengan X lebih dari 0. Maka probabilitas bersyarat bahwa Y sama dengan Y diketahui X sama dengan X adalah ini. Y dengan syarat X sama dengan X. Kita ekspresikan probabilitas bersyarat ini sehubungan dengan fungsi massa peluang marginal dan bersamanya. Misalkan PXY menunjukkan fungsi massa peluang bersama dari X dan Y. Misalkan PEX menunjukkan fungsi massa peluang marginal dari X. Maka bersyaratnya adalah seperti ini. PX sama dengan X sama dengan Y per PXY. Per XX, sorry. PXY per PX. Jadi marginalnya dengan join distributed. Gitu ya. Fungsi massa peluang kondisional bersyarat dari Y sama gitu ya. Tapi pertimbangannya adalah fungsi dari Y dan X. Nah, ini. Jadi definisinya kalau XY adalah variabel random diskrit bersama dengan fungsi massa peluang bersamanya PXY, maka PXX itu menunjukkan fungsi massa peluang marginal dari X. Dan misalkan X adalah sebarang bilangan di mana PXX-nya lebih dari 0. Maka kita akan tahu fungsi massa peluang bersyaratnya. Asalkan sudah diketahui X sama dengan X. Jadi bentuknya seperti ini. Catatan untuk sebarang nilai tertentu dari XY, nilai PY dengan syarat X nih, dari YX itu sama saja dengan probabilitas bersyarat P sama dengan Y dengan syarat X sama dengan X. Ya. Kita lihat nih contoh lagi. Misalkan diminta di tabel 23 sebelumnya tadi, tentang CD cover tadi, menunjukkan fungsi massa peluang bersama dari panjang X dan lebar Y dari CD cover. Kita mau menghitung fungsi massa peluang bersyarat dari PYX Y dengan syaratnya 130. Nilai yang mungkin Y sama dengan adalah 15 dan 16. Ya.
Jadi dari tabel 23, Y15 dan 130 itu adalah 0, kita lihat. Udah jauh di belakang sekali tadi ya. Lupa Ibu. Naruhnya ke belakang. Dalam, jauh sekali ini. Yang diskrit ya. Nah, ini ya. 15, 16. Dari sini yang 130 gitu ya. Oke, teruskan. Ini 15 dan syarat 30, ini 15, 16. Kemudian 15, 130 ada 42. Dengan syaratnya ini 15 dan ini, kemudian 30 sendiri aja adalah 70. Berarti 15 per 30 ini adalah dengan syarat X-nya sama dengan 130, berarti 15 dan 130 dengan 130. Ini adalah ini dan ini. Ya. Nilai PYX 16 per 130 bisa dihitung dengan cara yang sama juga gitu. Jadi yang memungkinkan kan nilainya adalah 15 dan 16. Jadi ini yang untuk 15 dulu, ini untuk 16 juga dihitung. Catatan ini ada alternatif. PYX 1630 adalah 1 dikurang 15 per 30. Karena apa? Karena Y sama 15 dan 16 adalah hanya dua nilai yang mungkin untuk Y. Gitu. Ya. Karena hanya dua nilai yang mungkin untuk Y. Ya, jadi bisa pakai itu. Sebenarnya lebih enak yang ini ya kan, kita cari yang satu ini aja. Jadi berarti kalau kita cari Y sama dengan 16 dengan syarat X sama dengan 130, berarti rumusnya adalah sama dengan PY sama dengan 15 dan 16 dan X sama dengan 130 gitu. Yaitu per PX sama dengan 130. Berapa itu tadi? Coba lihat tabelnya. Males banget ibu lihat ke bawah situ. Lama banget itu. Dihitung aja ya, dihitung itu nilainya berapa, yang 16 dan 130 per 070 gitu. Nah, itu sama aja hasil ini dengan kita 1 kurangi itu 0,6. Seharusnya dapat 0,4 gitu. Ya, hasilnya nih. Gitu ya. Fungsi massa peluang bersyarat dari Y dengan syarat X-nya 130 adalah 15 per 15 dengan syarat 130 adalah 0,6. Kemudian dengan 16 per 16 dengan syarat 130 0,4. Dan untuk 130 sendiri aja itu sama dengan 0 untuk nilai selain 15 atau 16. Ya. Oke. Coba kita cek hitungannya. Nah, jadi yang nilainya 130 yang hanya memungkinkan ya kedua nilai Y-nya 15 atau Y-nya 16 itu tadilah. Gitu ya. Karena permintaannya ini. Oke, paham ya dari tabel yang tadi. Jadi hitung kembali. Oke, definisi. Kalau X dan Y adalah variabel random kontinu bersama dengan fungsi densitas peluang bersamanya Fxy, maka kalau ada Fx itu menunjukkan fungsi densitas peluang marginalnya dari X. Dan misalkan X adalah sebarang nilai. Jadi ini fungsinya sama aja juga kalau untuk kondisionalnya. Tapi fungsinya jelas berbeda. Fxy per Fx nih. Ya gitu marginalnya. Sama itu kontinu dari 254 juga tentang diameter tadi. Full diameter dari washer. Fx-nya bentuknya seperti ini. Nih, kemudian tentukan conditional probability density function-nya ini ada untuk syarat X-nya sama dengan 1,2. Tentukan probabilitas diameter hole-nya kurang dari atau sama dengan 4,8 asalkan ketebalannya 1,2. Jadi Y asalkan ketebalannya 1,2 gitu ya.
Kemudian ini fungsinya tadi dengan batas 1, 2. Kemudian ini untuk Y-nya batasannya 4, 5. Ya. Berarti turunan pertamanya terhadap turunan integral ini 1/6 X tambah 4,5 karena Y-nya diketahui ya. Ini tadi udah dicari ya. Oh ya, ini yang tadi dicari ya. Integral-integral ini udah dicari nih tadinya ya. We computed. Jadi lanjutan dari soal 254 tadi yang udah kita ketahui integral-integral terhadap X. Ini integralnya terhadap Y, integral terhadap X ya. Dari ketahui. Sudah kita tinggal masukkan informasi semuanya ke sini. X 1,2 berarti Fx ini per Fx ini. Gitu ya. X-nya kan udah tahu nih, masukkan aja nilainya. Tuh. Nih. Jadi yang diminta adalah fungsi densitas peluangnya ya. Jadi berupa fungsi dong gitu. Ya. X-nya berarti Y-nya yang di sini. Ya, ini 1,2 dari saat ini. Ya. Jadi ini tidak sederhana penjelasannya. Ini dari contoh sebelumnya. Tahapannya udah ada, kamu cari dulu harus integralnya terhadap Y-nya dan ini terhadap X-nya. Dari fungsi densitas peluang bersamanya. Ya. Oke. Kemudian yang ditanya lagi, probabilitas bahwa diameter lubang itu kurang dari atau sama dengan 48. Asalkan ketebalannya 1,2 tadi, ini 4,8 dan 1,2. Ditentukan dengan mengintegrasi bentuk 1,2 ini tadi di daerah kurang dari 4,8. Jadi dari minta hingga sampai 4,8. Jadi bentuknya ini adalah ini tadi. Ya. Ini dapat ini. Kalau ini dengan ini kan angka saja. Turunkan yang ini yang diintegralkan jadi Y kuadrat. Gitu ya. Simpel, tolong diteruskan. Semua hitungan-hitungan yang ada di contoh-contoh di buku itu sangat jelas. Jadi mahasiswa diminta mengikuti sendiri step-stepnya gitu ya. Ibu menampilkan kembali dan membantu menjelaskan per stepnya. Tapi hitungannya tetap dikerjakan sendiri gitu ya. Oke. Kemudian kita berbicara juga ekspektasi conditional jadi atau expected value-nya ya, tapi yang conditional yang bersyarat. Conditional expectation atau ekspektasi bersyarat atau ekspektasi saja atau rata-rata min itu dihitung menggunakan fungsi massa peluang bersyarat atau fungsi densitas peluang bersyarat gitu ya. Kalau namanya conditional expectation berarti ngitungnya dari fungsi massa peluang yang conditional juga gitu. Ekspektasi bersyarat dari Y dengan diketahui X sama dengan X, notasinya ini. Atau ini nulisnya. Ilustrasikan di contoh ini. 262 sampai 264. Kita lihat masih masalah CD tadi, kalau diminta Y, X sama dengan 130. Ya, hitung ekspektasinya. Kita hitung tadi, di contoh tadi udah dapat nih ya kan, dihitung dengan menggunakan definisi. Kalau di sini kita mau menghitung fungsi massa peluang bersyarat dari ini di contoh 260 ya. Ekspektasi kondisional, ekspektasi bersyarat dari Y itu dihitung dengan menggunakan definisi dari min dari rata-rata variabel random discrete dan fungsi massa peluang bersyarat. Jadi ini Y dikali PYXY 130 ya. Jadi dikalikan ini tadi adalah 15 ya. Dikalikan ini kan didapat tadi kan 0,6 sama 0,4 15. Enggak apa-apa lebih dari 1 karena ini apa rata-rata ya, bukan peluang gitu ya, bukannya probabilitas. Gitu ya. Jadi dikalikan 15-nya kalau untuk yang panjangnya 15 tadi ya. Berikutnya definisi sehingga menjadi definisi seperti ini. Kalau dua variabel acak X dan Y independen,
Asalkan X dan Y diskrit bersama, fungsi massa peluang gabung bersamanya ada sama dengan perkalian antar marginal. Berarti PXY ya PXX-nya dikali PXY. Kalau terhubung kalau kontinu bersama berarti dikalikan fungsi densitas peluangnya. Variabel random X1 sampai Xn akan independen asalkan kalau dia diskrit maka fungsi massa peluang bersamanya adalah perkalian dari marginalnya juga sampai ke N ini ya, maksudnya kalau ini kan ada dua nih, X dan Y saja. Kalau sampai ke N ya berarti digeneralisasikan juga sama seperti ini. Dan yang kontinu juga sama, digeneralisasikan sama. Gitu ya. Kemudian kita berbicara kovarian. Oh, ini sebelum kovariannya ada tambahan penjelasan definisi tadi. Kalau X dan Y juga variabel random, kalau dia terhubung diskrit dengan X adalah nilai di mana Px, X-nya lebih dari 0, maka ini PY dengan syarat X, itu Y dengan syarat X itu sama dengan PYY. Kalau dia diskrit, kalau kontinu PY, F, Y. Gitu ya. Kemudian kita berbicara baru kovarian. Kovarian ini terjadi seperti apa? Kalau dua variabel random tidak bebas. Kalau ada dua variabel random tapi ternyata tidak bebas. Nah, kita perlu mengukur kekuatan hubungan antar mereka gitu. Ya. Kovarian populasi adalah pengukuran dari tipe tertentu hubungan yang disebut dengan hubungan linier. Gitu ya. Jadi yang kita pelajari kemarin-kemarin kan rata-rata variabelnya bisa yang independen. Sekarang kalau tidak independen gitu, kita harus mengukur seberapa kuat hubungannya, gitu ya. Biasanya kita drop, kita buang istilah populasi. Kita cuma nyebut aja kovarian. Tapi kita tahu kalau kita sebutkan kovarian, pengukuran seberapa kekuatan hubungan, ya kita namakan kovarian dari suatu populasi. Nah, ini definisinya. Kalau X dan Y adalah variabel random punya rata-rata mu X dan mu Y, maka kovariannya adalah mu X min mu X min mu X, Y min mu Y. Ini kovariannya. Dan alternate formulanya atau mu XY min mu X mu Y. Sama. 268 dan 269 ini sama. Masih melanjutkan contoh tentang mobile komputer tadi. Bergerak di daerah A yang dibatasi oleh sumbu X, ada garis X sama dengan 1, garis Y sama dengan X di gambar tadi ya. Jika XY menunjukkan posisi komputer di suatu waktu, densitas bersama XY-nya adalah rumusnya ini kalau elemen A dan bukan elemen A. Diminta mencari kovarian XY. Ini kita gunakan formula kovarian XY, mu XY min mu X yang kedua ya. Jadi kita hitung dulu nih, XY, FXY, DY, DX. Mu XY kan seperti itu, gitu ya. Y, FXY. Sekarang densitas bersamanya positif di segitiga yang digambarkan. Tuh. Untuk menghitung integralnya, kita fix untuk nilai X tetap. Ya. Jadi kita hitung integral yang bagian dalam dengan mengintegralkan terhadap Y. Gitu ya, X-nya tetap sepanjang garis vertikal yang melalui X. Limit dari integral sepanjang garis itu adalah Y sama dengan 0 sampai X. Gitu ya, dari 0 sampai X. Sampai titik ini. Jadi kita yang ini, ya, sampai X-nya. Nah, ini sampai X-nya. Ini X-nya. Ya, kita integralkan dulu, dapat jadi X-nya adalah konstanta, Y-nya kita integralkan, dapat ini. Kemudian baru kita integralkan terhadap X yang batasnya dari 0 sampai 1 ini. Ya. Itu tahu yang diantaranya. Ya. Untuk menentukan mu X, mu Y, kenapa kita perlu? Karena rumusan kita tadi ini. Nah, mu X, mu Y, ini udah dapat nih ini.
Kemudian mu X, mu Y-nya. Mu X ya berarti kita hitung marginalnya dong. Dari rumus yang di contoh 257 tadi. Nah, ini cari gitu. Kita akan gunakan marginal density yang dihitung di 257. Jadi soalnya nyambung-nyambung maksudnya gitu ya. Udah dapat 4X pangkat 3 tadi kan. Dan mu Y-nya sudah dapat juga. Udah hitung ya. Sorry, ini fungsinya. Maksudnya ini fungsi-fungsinya. Maka kita hitung mu-nya pakai rumus X ini, Fx, X Fx dan Y Fy. Masukkan aja tinggal X pangkat 4, turunkan 4/5 X pangkat 5, ya kan, 4/5 X pangkat 5 dengan batasan 1, 0, ini tinggal ini, udah. Ini juga adalah terhadap X, kalau ini X terhadap X gitu ya. Terhadap Y berarti 4/3 Y pangkat 3 min 4/5 Y pangkat 5, masukkan nilai 1, 0, ya, dapat juga ini. Tinggal kovariannya tinggal kita selesaikan menurut rumus tadi. Mu apa? Ini, mu X, mu X, mu ya. Mu XY dikurang mu X, mu Y. Ini rumusnya. Ya, gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa jika X dan Y adalah variabel acak terdistribusi bersama dengan deviasi standar tau X dan tau Y, maka korelasi antara XY dinotasikan dengan rho XY. Rumusnya ini korelasinya rho XY, kovarian dari XY per tau X tau Y untuk sebarang variabel X dan Y. Gitu ya. Di mana nilai rho itu antara min 1 sampai 1. Sekarang kita lihat hubungannya apa antara kovarian, korelasi, dan independen. Ya. Kalau kovarian XY-nya sama dengan rho XY sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Dalam hal ini kita bisa katakan dia tidak terhubung, tidak terkorelasi. Catatan, jika kovariannya sama dengan 0, maka akan selalu menjadi kasus bila rho XY-nya juga sama dengan 0, ataupun sebaliknya. Jika X dan Y independen adalah variabel random independen, maka X dan Y akan selalu tidak terkorelasi, ya kan, karena independen. Karena tidak akan ada hubungan sama sekali, linier atau bukan, antara mereka, gitu kan. Jadi, sangat mungkin secara matematis untuk membentuk variabel random yang tidak terkorelasi tapi tidak independen. Fenomena ini jarang kita temui di hal-hal yang praktis. Ya. Jadi summary-nya, kalau kovarian XY sama dengan rho XY sama dengan 0, maka X dan Y dikatakan tidak terkorelasi. Ya. Itu hubungannya korelasi. Jadi kita ingat notasinya kov itu kovarian, tau atau rho itu adalah korelasi, kemudian independensi. Jadi kalau dia sama-sama 0 berarti tidak terkorelasi. Kalau X dan Y bebas atau independen, maka X dan Y tidak terkorelasi. Mungkin secara matematis untuk X dan Y tidak terkorelasi tanpa harus bebas atau independen. Tapi jarang terjadi. Biasanya kalau dia dikatakan tidak terkorelasi, biasanya juga bebas. Nih, kemudian kita berbicara kombinasi linier. Di sini ini kehilangan tulisan kombinasi linier. Ini kombinasi linier. Kalau X1 sampai Xn adalah variabel random, ada C1 sampai Cn konstanta, maka variabel random bentuknya ini pastilah kombinasi linier. Kenapa? Karena ada penjumlahan, namanya kombinasi linier. Kenapa? Karena semuanya berpangkat 1 variabelnya. Kalau kemudian masih definisi yang sama, kemudian ada mu C1X1, itu dengan apa namanya, syarat dari
random variable kemarin mengenai min, jadi bisa dibuat seperti ini, C1 mu E1 dan seterusnya. Dan taunya juga nih kuadrat, kalau ini enggak, ini jadi kuadrat. Ini plus 2 dari I plus 1 sampai N, I plus 1 sampai N min 1. CI, CJ, kovarian XI, XJ. Ya, sisanya dari yang ini ditambah ini. Yang ketiga, kalau X dan Y adalah variabel random, maka kalau kuadratnya berarti masing-masing kuadrat tambah 2 kovarian. Kalau pengurangannya berarti tambahkan masing-masing dikurang 2 kovarian. Kovarian rumusnya yang tadi. Jika X dan Y adalah variabel random bebas, maka tinggal dijumlahkan. Kovariannya nggak ada dong, pasti 0 jadinya. Gitu kan tadi kan, kalau dia bebas. Gitu. Masih melanjutkan contoh 256 tentang komputer mobile tadi yang bergerak posisi XY secara vertikal ke titik X0. Kemudian sepanjang tumbuh X ke origin, ke titik asal. Tentukan min dan varians dari jaraknya. Jarak yang ditempuh berarti adalah X tambah Y gitu ya. Dari posisi X ke Y soalnya. Min dari X dan Y dihitung di 267 tadi udah. Dapat mu X-nya ini, mu Y-nya ini. Kita hitung sekarang karena dia bebas. Jadi mu XY, mu X tambah mu Y 1,3. Untuk menghitung tahu kuadrat XY, kita gunakan equation 275. Ini yang atas ini. Tuh. Ini di contoh 267 kita hitung kovariannya udah dapat tadi ya, kovariannya. Di 269 dihitung sudah ini. Jadi semuanya udah dihitung nih. Jadi Anda bisa membayangkan betapa panjangnya pertanyaan ini sebenarnya gitu ya. Tuh dapatkannya. Jadi dari soal nomor 256 ini ke 267, kemudian di 269 gitu ya. Jadi ya tinggal tambahkan 2 kovarian isinya udah dapat. Cek ulang ya, enggak sulit. Semuanya ada, example-nya jelas, urutannya juga jelas. Ya. Jadi kita tinggal masukkan semua si informasi, kelihatannya tinggal nambah-nambahin, padahal kalian bandingkan ada 3 contoh soal yang digabungkan dalam satu soal. Gitu ya. Oke, kalau X1 sampai Xn adalah sampel random simple, maka X1 sampai Xn bisa dianggap sebagai variabel random independen dengan memiliki distribusi yang sama. Kemudian kalau X1 sampai Xn-nya adalah sampel random yang simple dari populasi dengan min-nya mu dan variansinya tau kuadrat, maka min sampel X bar adalah variabel random juga dengan mu X-nya adalah mu tau kuadrat X-nya tau kuadrat per N gitu kan, yang kita sudah ketahui dari awal. Dan deviasi standarnya berarti tau per akar N. Jadi ada. Karena kita ngambil dari populasi dari ke sampel ya. Kalau sampel selalu kita bagi dengan seperti ini. Ya. Selalu seperti itu. Oke, ada contoh mengenai volume dari air yang digunakan di apartemen di 308 komplek di Arizona. Volume yang digunakan per apartemen selama musim panas itu ada minnya 20,4. Standar deviasinya 11,1. Mau dicari min dan deviasi standar untuk sampel water min sampel yang digunakan dari 100 apartemen saja gitu. Berapa banyak apartemen harus disampelkan sehingga air min sampelnya menggunakan deviasi standar sama dengan 0,5. Kita buat dulu nih sampel kita sampai 100 ya. Ini. Kemudian datang dari populasi dengan minnya ini 20,4 diketahui dan 11,1. Kita simpulkan bahwa min sampel X bar punya min mu X sama dengan mu yaitu 20,4. Deviasinya 1,11. Kemudian kita misalkan
ukuran sampelnya yang diperlukan sehingga tau X bar-nya sama dengan 0,5. Maka tau per ininya 11,1. Yang akan kita cari itu N-nya. Berapa banyak apartemen? Berarti N-nya. Ya, berarti ini tadi tau per akar N itu sama dengan 11,1 per akar N, atau hasil 0,5 sudah diperoleh 0,5 ya. Yang standar deviasinya udah tahu tadi tahu ya. Ini. Sehingga N-nya tahu kan cara nyarinya 11,1 sama dengan 0,5 akar N. Kemudian diapakan N-nya? Kita kuadratkan semua aja supaya dapat N-nya. Ya. 11,1 per akar N, jadi dikuadratkan semua berarti 11,1 kuadrat sama dengan 0,5 kuadrat dikali N. Udah bagi aja. 11,1 kuadrat per 0,5 kuadrat. Kenapa dibulatkan? Karena kan mau tahu N-nya ya, mau tahu berapa banyak apartemen. Nggak mungkin apartemen itu cuma ada misalnya 492,3 gitu. 3-nya itu artinya apa gitu. Jadi kita aproksimasi, kita bulatkan ke atas gitu ya. Jadi 492,3 itu nggak mungkin kurang dari 492 gitu ya. Nggak mungkin 492 aja, pasti ada lebihnya. Jadi kita selalu membulatkan ke atas. Oke. Oh, oke. Habis. Jadi materi siang hari ini itu menyelesaikan bab 2 mengenai probabilitas. Jadi kemungkinan minggu depan kita sudah masuk ke distribusi, baik distribusi diskrit dan distribusi yang kontinu, gitu ya. Jadi kita sudah nanti akan mulai belajar tabel gitu ya, tabel normal kalau untuk diskrit atau yang diskrit itu binomial, Poisson gitu. Kalau yang tabel yang kontinu kita udah berbicara ke tabel normal, tabel F student T gitu dan seterusnya. Jadi kalau Ibu boleh simpulkan di bab 2 ini tadi kita baru belajar bagaimana menentukan variabel random terdistribusi bersama, baik yang diskrit dan kontinu, dengan masing-masing formulasi yang berhubungan dengan variabel random tersebut. Kemudian kita juga membicarakan kovarian, korelasi, kovarian, kemudian korelasi pada variabel random. Jadi untuk latihan di buku itu rata-rata latihan itu mengacu pada latihan-latihan contoh-contoh soal, itu bisa diikuti saja dengan mudah gitu ya, sehingga tidak mengalami kesulitan. Materi tersebut wajib mahasiswa pelajari sendiri, karena seperti Ibu bilang ujiannya juga nggak jauh-jauh dari bahasan di buku itu lah, nggak akan susah-susah Ibu cari gitu ya, banyak soal di situ gitu ya. Nggak akan Ibu modifikasi juga, ambil aja dari situ yang berlimpah ruah itu. Jadi mahasiswa rajin-rajin selalu. Perkuliahan online ini nggak bisa kita share sama-sama latihan apa yang harus dikerjakan, jadi belajar aja sendiri-sendiri. Dan Ibu harapkan tidak ada masalah. Kalau ada masalah nanti didiskusikan sama-sama di WAG juga boleh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Yep. Belum ada, Bu. Oke. Nggak apa-apa, kalau belum ada, kita tutup kuliah kita pada siang hari ini, gitu ya. Kalau Ibu bisa selesai cepat, setiap hari Kamis nanti Ibu informasikan ya, biar kalian nggak nunggu-nunggu, oke? Ibu ambil gambar dulu, sebentar, ya. Kalau sudah ambil gambar, mulai ngerapi-ngerapiin jilbab, itu ngerapi-ngerapiin rambut, gitu ya. Takutnya kalau gambarnya tidak perfect. Cantik itulah, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya.
Oke, gambar yang kedua gitu. Hmm, oke. Ini tadi gambar pertama tadi banyak yang ini masih ya, Ibu. Screenshot ulang aja deh. Masih banyak yang off videonya. Ini udah on semua. Oh, itu ada yang gelap. Banyak nyamuk gelap-gelap. Oke, yang kedua. Ya, kita ini kuliah hitung-hitungan tapi siang hari ngantuk banget ya. Ngitung aja tetap ngantuk kalau siang. Apalagi kuliahnya sejarah gitu ya. Siang-siang lagi tidur semua. Pasti kalian itu akan meng-off-kan videonya, ibunya ngomong kayak ini apa? Kayak cerita. Oke, daftar hadir nanti share, ibu tulis dulu pertemuan ke-6. Oke, ibu cukupkan sampai materi ini. Minggu depan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.